Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta, sebelum nonton video di channel ini, tolong biasakan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Dan semoga kita semuanya akan mendapat kebaikan, mendapat nilai tambah dari tayangan ini. Pada kesempatan ini, mari bersama-sama kita belajar memahami kandungan Surat Ali Imran, khususnya ayat 1 sampai dengan ayat 9. Insya Allah nanti saya bacakan ayatnya, arti perkata, terjemah, asbabun nuzul, tafsir, hasanah pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradi, hanyalah Allah yang tahu makna yang sebenarnya. Ada mufassirin yang menjelaskan alif lam mim ada singkatan dari ana Allah a'lam. Maksudnya akulah Allah yang mengetahui berita tentang utusan Bani Najran. Pendapat lain mengatakan alif lam mim merupakan sumpah yang menegaskan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula bersekutu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Allahu Allah la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa selain Dia, al-hayyu yang maha hidup, yakni yang tidak pernah mati dan tidak akan pernah binasa alias hidup kekal selamanya. Al-Qayyum yang berdiri sendiri, yakni yang menjaga makhluknya yang tiada berpermulaan dan juga tiada akhir. Terjemah ayat 1, Allahu a'lamu bimuradi, hanyalah Allah yang mengetahui. Terjemah ayat 1 ini. Terjemah ayat 2, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nazzala, Dia menurunkan, alaika kepadamu, al-kitabah, kitab, yakni menurunkan Jibril dengan membawa Alkitab, maksudnya Al-Quran. Bil haqqi, dengan hak, yakni yang menjelaskan antara yang hak dan yang batil. Musaddiqon, yang membenarkan ajaran tauhid, maksudnya lima baina yadaihi, bagi apa yang ada pada masa sebelumnya, yakni kitab-kitab sebelumnya. Wa anzala, dan Dia menurunkan Taurata, kitab Taurat, jadi sekaligus juga menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Wal Injila, sekaligus juga menurunkan Injil kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Terjemah ayat 3, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Min qablu dallin nasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun sadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Min qablu, dari sebelumnya, maksudnya sebelum Nabi Muhammad dan Al-Quran. Hudan, sebagai petunjuk, linnasi, bagi manusia, yakni petunjuk agar tidak sesat bagi Bani Israel. Wa anzalal furqana, dan Dia menurunkan Al-Furqan, yaitu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah, yakni orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad SAW dan juga ingkar kepada Al-Quran. Mereka itu adalah utusan Bani Najran. Lahum, baginya adzabun sadid, siksa yang amat
berat, yang amat keras. Wallahu, dan Allah azizun maha perkasa, yakni dapat menahan atau menunda siksaannya. Zuntikom, lagi mempunyai balasan, lagi mempunyai pembalasan, yakni mempunyai siksa untuk mereka. Terjemah ayat 4. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia merupakan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah akan memberi azab yang sangat berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Inna Allah la yakhfa alaihi say'un fil ardi wala fis sama. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yakhfa alaihi, tidak akan tersembunyi baginya, say'un, sesuatu pun, fil ardi, di bumi, termasuk berita tentang utusan Bani Najran ini. Wala bis sama, dan tidak pula yang di langit, termasuk berita tentang para malaikat. Terjemah ayat 5. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa dia alladzi yusawwirukum, dia yang membentuk kalian, yakni menciptakan kalian, fil arhami, di dalam rahim-rahim, kaifa yasha, sebagaimana dia kehendaki. Di dalam rahim sebagaimana yang dia kehendaki, baik yang pendek maupun yang tinggi, yang cantik maupun yang tidak cantik, laki-laki maupun perempuan, yang nanti hidup bahagia atau sengsara. La ilaha, tiada Tuhan, yakni tiada yang membentuk dan menciptakan itu, illa huwa, kecuali dia, azizun, yang maha perkasa. Maha perkasa untuk menimpakan siksa kepada siapa saja yang tidak beriman kepadanya. Al-Hakim, dan maha bijaksana dalam membentuk apa yang ada di dalam rahim. Terjemah ayat 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitaba wa ukhra mutasabiyat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtighaa'al fitnati wa ibtighaa'a ta'wilihi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa dialah alladzi anzala, yang telah menurunkan, alaika, kepadamu, alkitab, kitab, maksudnya Al-Quran, yakni menurunkan Jibril dengan membawa Al-Quran, minhu, diantaranya, yakni diantara kandungan Al-Quran, maksudnya ayatul Muhammadun, ayat-ayat yang Muhammad, yakni menjelaskan tentang halal dan haram, serta pengamalannya yang tidak dinasah. Hunna umul kitab, yang merupakan umul kitab, yakni pokok-pokok Al-Quran dan pangkal semua kandungan Al-Quran yang harus diamalkan, seperti firman Allah Ta'ala, katakanlah, wa ukhra, dan lainnya, mutasabihat, ayat-ayat yang mutasabihat, yakni ayat-ayat yang samar bagi orang-orang Yahudi, seperti alif lam mim shad, qaf, alif lam mim ra. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud ayat mutasabihat adalah ayat-ayat yang telah dinasah dan tidak diamalkan lagi. Amal ladina, adapun orang-orang yang, mereka adalah orang-orang yang Yahudi, Ka'b bin al-Ashraf, Uyai bin Akhtab, dan Jaddi bin Akhtab, bi qulubihim zaygun, dalam hatinya condong kepada kesesatan, yakni di dalam hatinya terdapat keraguan dan penyimpangan dari petunjuk.
fatabi'una, maka mereka mengikuti matasabah, apa yang mutasabihat minhu, daripadanya. Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat di antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ibtigho fitnati, untuk mencari kekacauan, untuk menimbulkan fitnah, yakni menginginkan kekafiran, kemusyrikan, dan terus dalam kesesatan. Wabtigho takwilih, dan mencari-cari takwil, penjelasan atau tafsir, ya, yakni mengharapkan keberadaan umat Islam segera berakhir dan kekuasaan bisa kembali lagi kepada mereka. Wama, dan tidaklah ya'lamu, mengetahui takwiluhu, takwilnya atau penjelasannya atau tafsirnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, yakni kesudahan umat ini. Ilallahi, kecuali Allah. Warasihuna, sedangkan orang-orang yang mendalam fil ilmi, ilmunya, yakni orang-orang yang benar-benar memahami Taurat, seperti Abdullah bin Salam dan teman-temannya, yaquluna, mereka mengatakan, amanna bihi, kami beriman kepadanya. Yakni mereka mengatakan kami beriman kepada Al-Quran. Kulu, semua, min indi Rabbina, dari sisi Tuhannya. Yakni dialah yang menurunkan ayat Muhammad dan mutasabihat. Semuanya itu dari Rabb, dari Allah, maksudnya begitu. Wama, dan tidaklah ya zakaru, dapat mengambil pelajaran, yakni mengambil pelajaran dari permulaan-permulaan Al-Quran, illa, kecuali ulul albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang dapat memahami, yakni orang-orang yang punya pikiran seperti Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Cuma ayat 7, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab, dan yang lain mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, maksudnya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan, semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, yakni mereka juga berdoa, ya Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau condongkan, qulubana, hati kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan, yakni janganlah engkau palingkan hati kami dari agamamu. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau berhidayah. Wahab lana, dan karuniakan, miladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, yakni kukuhkanlah kami pada agamamu. Innaka, sesungguhnya engkau, antal wahab, engkau adalah maha pemberi. Maksudnya, engkaulah yang maha pemberi karunia kepada orang-orang mukmin sebelum kami. Menurut satu pendapat yang lain, Al-Wahhab adalah kenabian dan Islam yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjemah ayat 8, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, yakni mereka berdoa, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'un, yang mengumpulkan an-nasi, manusia. Maksudnya mengumpulkan manusia nanti sesudah mati. Yaumi, pada hari, la raiba fih, tiada keraguan di dalamnya.
yakni janji tentang akan adanya kebangkitan sudah mati, hisab, sirat, mizan, surga dan neraka. Semua adalah sebuah pasti yang tidak ada keraguan lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhliful, tidak mengingkari mi'at, perjanjiannya, yaitu pada hari yang tidak ada keraguan padanya, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya, yakni janji tentang akan adanya kebangkitan sudah mati, janji tentang adanya hisab, janji tentang adanya sirat, janji tentang adanya mizan, tentang surga dan neraka. Terjemah ayat 9, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janjinya. Asbabun Nuzul, surat Ali Imran, ayat 2. Ayat ini dan ayat setelahnya turun berkaitan dengan kaum Najran yang datang kepada Rasulullah SAW dan berbantahan tentang Isa alaihissalam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, siapakah ayahnya? Kemudian mereka pun mensifati Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, dan trinitas ketuhanan. Terdapat di dalam At-Tafsir Al-Wajiz ala Misil Qur'anil Azim, halaman 51. Tafsir At-Tabari, surat Ali Imran, ayat 3. Ayat ini seolah mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhannya Isa alaihissalam dan Tuhan bagi segala sesuatu adalah Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, terbebas dari apa yang diperdebatkan ahli Taurat dan ahli Injil, dan yang diperdebatkan kaum Nasrani, penduduk Najran, dan seluruh musyrikin. Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabinya, dan membenarkan tiap-tiap Rasulnya. Karena sumber turunnya semua ini adalah satu, maka tak ada pertentangan di dalamnya. Dan kalau saja turun dari selainnya, maka akan terjadi banyak pertentangan. Diriwayatkan dari Mujahid tentang firman-Nya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dia berkata, yang dimaksud sebelumnya adalah kitab atau Rasul. Juga diriwayatkan dari Ja'far bin Zubair tentang firman-Nya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran. Dia berkata, yaitu dengan sebenarnya atas apa yang mereka selalu perselisihkan. Tafsir Ibnu Katsir, surat Ali Imran, ayat 3. Firman Allah, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, menerangkan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Allah menjamin tidak ada keraguan apapun di dalamnya, karena semua ayat diturunkan oleh Allah secara langsung melalui malaikat Jibril. Para malaikat menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Allah menjamin keasliannya, dan akan selalu menjaganya dari segala bentuk penyimpangan, baik tulisan maupun isinya sampai akhir zaman. Dalam ayat kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, Allah menegaskan turunnya Al-Quran merupakan pelengkap dan penyempurna risalah-risalah sebelumnya yang dibawa para nabi dan rasul. Dengan kata lain, tujuan kehadiran Rasulullah sebagai nabi dan rasul dengan membawa syariat Islam adalah untuk menyempurnakan syariat samawi yang pernah diturunkan sebelumnya. Syariat-syariat yang diturunkan Allah memiliki kesamaan substansi, yaitu tauhid. Adapun hal-hal lain, misalnya masalah hukum, Allah menurunkan materi yang berbeda. Hal ini semata-mata disesuaikan dengan konteks
di mana Nabi dan Rasul tersebut diutus. Materi-materi hukum inilah yang kemudian disempurnakan oleh Al-Quran. Dengan begitu, hukum yang digariskan Al-Quran dapat dijadikan petunjuk bagi umat manusia sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran akan menjadi pijakan untuk memperbaiki kehidupan di bawah rahmat Allah SWT. Dengan Al-Quran, seseorang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ada di Al-Misbah, Al-Munir, fi Tahzib, Tafsir Ibnu Katsir, halaman 162. Hadis sahih yang terkait dengan surat Ali Imran ayat 8. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah, dan sebaik-baik jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad. Sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan tiap bid'ah adalah sesat, dan tiap kesesatan menjurus ke neraka. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2042. Doa dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 8. Doa ketetapan iman dan Islam. Dalam ayat ini terdapat doa memohon ketetapan iman dan Islam. Menurut Ibnu Katsir, doa ini adalah doa orang yang memiliki karakter tawadhu di hadapan Allah SWT. Selalu mengharap ridhonya, tidak memiliki rasa iri kepada orang lain, dan tidak pula meremehkan kelemahan orang lain. Doa ini juga merupakan doa orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang dan hati yang ikhlas. Pokok doa ini adalah permohonan kepada Allah SWT agar Allah SWT tidak mengabaikan kita setelah mendapatkan hidayahnya, dan agar Allah SWT tidak memasukkan ke dalam golongan yang sesat. Doa ini dimasukkan bahwa manusia senantiasa mengharapkan rahmat-Nya, karena yakin bahwa Allah SWT Maha Pemberi rahmat kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Hadis sahih yang terkait dengan surat Ali Imran ayat 8. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah, dan sebaik-baik jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad. Sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan tiap bid'ah adalah sesat, dan tiap kesesatan menjurus ke neraka. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2042. Hasanah pengetahuan, surat Ali Imran ayat 3, mengalahkan materialisme dengan kebenaran Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang bebas dari segala macam pertentangan. Hal tersebut merupakan sebuah kenyataan yang harus disebarkan kepada umat manusia secara eksplisit disertai dengan buktinya. Adalah juga menjadi suatu kepentingan bagi umat manusia untuk mengetahui kronologi peristiwa yang berkaitan dengan wahyu di dalam Al-Quran. Badi'u Zaman Said Nursi, seorang ulama terkenal, menekankan bahwa cara yang paling efektif membatalkan falsafah materialisme dan naturalisme adalah dengan menjelaskan hakikat kebenaran Al-Quran. Freemasonry, komunisme, dan kekufuran terbentuk secara langsung di dalam anarkisme. Satu-satunya yang dapat berdiri kukuh menentang situasi yang mengerikan ini adalah integritas Islam yang dibina berdasarkan kebenaran di dalam Al-Quran.